Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak sekalian? Alhamdulillah, insyaallah dalam kondisi yang sehat ya, dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran, baik pembelajaran apapun itu. Baik Bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ya Ustadz Dedi akan menyampaikan materi ya di kelas 9, kelanjutan dari materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh pokok pemikiran persatuan dalam lingkungan sekolah ya, kita akan lihat dulu ini dalam lingkungan sekolah, yaitu contohnya adalah berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Nah, ini contoh sikap positif kita terhadap pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah. Ya, kita berteman dengan semua orang tanpa membedakan ya, baik dia sukunya apa ya, karakternya seperti apa. Nah, itu kita tidak boleh membedakan. Yang berikutnya, kita harus sopan dan santun kepada teman. Nah, ini penting ini ya. Nah, ikut serta dalam belajar kelompok ya kan, aktif dalam mengikuti pembelajaran kelompok yang dibuat gitu kan oleh guru manapun, oleh tugas yang disampaikan oleh guru. Ini yang pertama Bang, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kita akan lihat sikap positif di dalam lingkungan masyarakat, yaitu ya, kita membaur ya dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan. Ini yang pertama ya, membaur. Ketika di lingkungan kita dilakukan kerja bakti, gotong royong, ambil peran, ikut sertalah kita dalam kegiatan tersebut ya. Lihat dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga ya, kerja bakti yang saya bilang tadi. Nah, berikutnya adalah dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lingkungan kita bernegara gitu ya. Kita tidak boleh egois. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama ya, kepentingan ukhuwah ya, kekompakan, kepentingan persatuan ya, yang kita sudah pahami bahasanya negara kita adalah negara kesatuan. Nah, berikutnya adalah dalam lingkungan keluarga. Nah, ini lingkungan lebih cakupannya lebih kecil lagi, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga yang lain ya, dan bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lain. Nah, ini penting. Nah, dalam lingkungan sekolah, sikap kita apa sih yang harus kita lakukan yang terkandung dalam pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam lingkungan sekolah, yaitu menaati peraturan sekolah. Ini penting ya. Setiap sekolah manapun ya, lembaga manapun, dia punya aturan. Kita taati peraturan, terutama di sekolah kita. Taat kita ya, masuk sekolah tepat waktu dan melakukan kewajiban di sekolah gitu. Nah, di dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan.
lingkungan negara, ya, membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, pajak, listrik, menjaga peralatan umum dan menjaga ketertiban. Nah, dalam lingkungan keluarga, ya, pokok pemikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, ya, kita berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama dalam lingkungan keluarga. Contoh pokok pemikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah. Apa harus kita lakukan? Yang pertama, lakukan musyawarah. Nah, ini penting, musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Nah, ini tidak boleh kita dalam diskusi kelompok mementingkan pendapat kita, merasa pendapat kita paling benar. Nah, tidak, ya, kita harus bermusyawarah untuk bermufakat, gitu. Saling menghargai pendapat teman. Kalau memang kita tidak setuju dengan pendapat teman itu, ya, kita hargain, jangan kita celah, bahkan kita patahkan seperti itu. Ya, ikut serta kita. Nah, contoh pokok pemikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Ya, contoh pokok pemikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga yaitu rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua dan menjalin silaturahim antar saudara. Ya, contoh pokok pemikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama. Ya, kalau kita di sekolah kita tidak sama semua agama, yaitu agama Islam, ya. Seperti ketika melakukan ibadah. Teman-teman sekalian, rahmati Allah, ya. Contoh pokok pemikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat itu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Berikutnya contoh pokok pemikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan negara yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Ya. Alhamdulillah, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan materi terakhir kita sebelum kita melaksanakan ujian mid semester, ya. Jadi abang-abang sekalian, mudah-mudahan ini menambah khasanah keilmuan kita. Kalau memang belum jelas, silakan Jabri ke WA Ustaz Dedi atau silakan dibaca, ya, di bukunya di halaman 44, gitu, ya. Jadi abang-abang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tugas, ya, yang harus abang lakukan, ya, yaitu coba abang-abang sekalian lihat di buku pembelajarannya itu di halaman 49, ya, yaitu uji kemampuan bab 2. Nah, uji kemampuan bab 2 itu di bagian A dan bagian B-nya. Jadi silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti abang-abang sekalian, ya, silakan dikirim, ya, melalui WA ke Ustaz juga boleh, ya, melalui Eduling juga boleh. Dan insyaallah untuk tugas ini akan Ustadz buat juga di aplikasi Eduling. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sama-sama kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat, ya, dengan kondisi yang seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.